Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Manajemen Investasi. Hari ini izinkan kami untuk mempresentasikan tentang analisis fundamental dan teknikal dalam saham PNLF dan BRIS. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Revalino Zakia Saya Muhammad Aksal. Saya di Rafael Sinaga. dan kami akan menjelaskan yang pertama itu adalah latar belakang masalah dan urgensi analisis. Sektor jasa keuangan merupakan pilar penting dalam perekonomian nasional. Namun, sektor ini memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan kebijakan moneter global dan domestik. Meskipun terdapat tantangan global, sektor keuangan di Indonesia menunjukkan kinerja yang resilient dan konsisten, ditandai dengan pertumbuhan penyaluran kredit perbankan dan premi asuransi yang positif pada periode studi 2023 sampai 2024. Penelitian ini memilih dua emiten dari sektor tersebut, yaitu PT Bank Syariah Indonesia atau BRIS dan PT Panin Finansial Tbk atau PNLF untuk dianalisis. Analisis komprehensif yang mencakup aspek fundamental, teknikal, dan makroekonomi menjadi penting untuk menghasilkan rekomendasi investasi yang objektif dan rasional. Berikut ini adalah rumusan masalah dan tujuan yang kami bawakan. Berlandaskan latar belakang yang telah dibahas, penelitian yang kami lakukan ini merumuskan masalah ke dalam tiga fokusan utama. Yang pertama, kami akan menganalisis bagaimana hasil kondisi ekonomi makro di Indonesia, serta kebijakan yang menyertainya, memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja saham di sektor keuangan, khususnya subsektor perbankan dan asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan hasil analisis fundamental dan teknikal secara komprehensif terhadap saham PNLF dan BRIS selama periode tahun 2003 sampai 2024. Berdasarkan semua temuan data yang kami temukan dan beserta analisisnya, kami akan merumuskan rekomendasi mengenai strategi atau keputusan investasi yang paling rasional untuk diambil oleh para investor. Sesuai dengan rumusan masalah yang kami tetapkan, penelitian ini memiliki tiga tujuan yang spesifik. Tujuan pertama yaitu untuk menganalisis dan mengidentifikasi secara jelas dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa atau kebijakan makroekonomi terhadap saham di sektor keuangan. Tujuan kedua kami adalah untuk melaksanakan analisis fundamental yang mendalam dan analisis teknikal yang fokus pada saham PNLF dan BRIS. Tujuan pamungkas dari makalah ini adalah untuk memberikan penilaian kelayakan investasi yang objektif guna menentukan apakah kedua saham di sektor keuangan tersebut merupakan pilihan investasi jangka panjang yang prospektif setelah seluruh rangkaian analisis setelah selesai dilakukan. Yang pertama kami lakukan yaitu analisis makroekonomi di Indonesia. Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang solid dan pertumbuhan yang terjaga, konsisten di atas 5% pada periode tahun 2023 sampai 2024. Meskipun menghadapi dinamika global seperti kebijakan suku bunga yang tinggi, higher for longer, dari Bank Sentral Dunia, stabilitas domestik ini didukung oleh peran Bank Indonesia atau BI yang efektif dalam menjaga volatilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi agar tetap berada dalam target. Kondisi makro yang stabil sangat menguntungkan dalam sektor keuangan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit perbankan dan pembiayaan syariah yang mencatat pertumbuhan double digit setara tahunan. Terkendalinya inflasi secara langsung membantu perbankan seperti BRIS dalam menjaga efisiensi dana atau cost funds dan net interest margin atau NIM yang sehat, sementara PNLF diuntungkan dari stabilitas portofolio investasinya. Stabilitas ini juga diperkuat oleh siklus ekonomi musiman dan pemulihan sektoril. Normalisasi aktivitas masyarakat pasca pandemi mendorong peningkatan perputaran uang dan lonjakan transaksi, sementara bangkitnya sektor manufaktur dan perdagangan memberikan multiplier efek yang signifikan. Pertumbuhan sektor-sektoril tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang terlihat dari pertumbuhan kredit perbankan yang makin kuat meskipun pasar global masih volatile. Iklim investasi di dalam negeri tetap kondusif karena inflasi domestik yang terjaga.
Dengan demikian, penguatan fundamental ekonomi makro ini menjadi landasan utama yang sangat mendukung kinerja dan prospek pertumbuhan emiten di sektor keuangan. Lalu berikutnya ini adalah analisis sektor keuangan di Indonesia. Analisis sektor jasa keuangan mencakup perbankan dan asuransi merupakan kontributor utama kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia atau BEI, menjadikannya tulang punggung ekonomi. Industri ini menunjukkan resiliensi pasca pandemi terbukti dari pertumbuhan fungsi intermediasi dan laba bersih yang mencapai double digit pada tahun 2023. Namun, sektor ini sangat sensitif terhadap kebijakan moneter global yang khususnya dampak era suku bunga yang tinggi, higher for longer, yang dapat meningkatkan cost of funds dan resiko kredit bermasalah. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, kinerja fundamental emiten seperti BRIS dan PNLF tetap imprensif, didukung oleh normalisasi ekonomi dan peningkatan penetrasi layanan keuangan. Meskipun terdapat volatilitas, sektor keuangan seringkali menjadikan pilihan utama atau topik bagi para investor. Daya tariknya terletak pada potensi imbal hasil ganda atau return yang dividen tunai dan capital gain. Umumnya perusahaan dengan fundamental sehat di sektor ini rutin membagikan dividen seperti yang konsisten dilakukan oleh saham BRIS seiring lonjakan laba bersihnya. Sementara itu, potensi capital gain ini sangat dicari pada saham seperti PNLF yang sering dianggap undervalue. Konsistensi pembagian dividen dan potensi kenaikan harga saham ini menegaskan keberhasilan manajemen dalam meningkatkan efisiensi bisnis dan memperkuat layanan digital, membuat sektor keuangan tetap menarik untuk investasi jangka panjang bagi para investor. Berikut ini adalah single model single index model pada kedua saham. Pada saham-saham yang ada di eh, Indonesia yaitu terutama pada sektor keuangan. Pada penelitian sebelumnya, kami melangsungkan perhitungan terhadap 20 saham dari sektor keuangan, subsektor perbankan dan asuransi dengan menggunakan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Berdasarkan data harga dari periode Desember 2023 sampai Desember 2024, penulis menyeleksi pemilihan portofolio menggunakan single index model dan menghitung rumus A, B, C, Z, dan W. Hasil yang didapatkan adalah bobot proporsi saham yang layak dipilih adalah ada dua jenis saham, yaitu saham PNLF atau dari PT Panin Finansial Terbaik sebesar 67%, lalu saham BRIS yaitu PT Bank Syariah Indonesia Terbaik sebesar 11%. Selain itu, apabila investor merealisasikannya investasinya sesuai dengan hasil seleksi PNLF dan BRIS dan menahan investasinya hingga akhir bulan Desember 2024, maka investor akan memperoleh return setelah keseluruhan sebesar minus 29,79% dari kedua saham terpilih. Mengapa hasil keuangan bisa minus? Karena dari kedua saham tersebut mengalami penurunan harga saham yang signifikan pada periode Desember 2023 sampai Desember 2024. Namun, kami memilih dua saham tersebut untuk dianalisa secara fundamental dan teknikal agar bisa mengetahui informasi kondisi saham secara menyeluruh. Profil singkat perusahaan, PT Panen Financial Tbk adalah perusahaan asal Indonesia yang berfokus pada jasa konsultasi, manajemen, administrasi bisnis, dan investasi di sektor keuangan. Nah, fokus utamanya itu meliputi pengelolaan investasi strategis dengan aset terbesar merupakan kepemilikan saham pengendali pada PT Bank Panin Tbk. Melalui entitas anaknya, perusahaan memfasilitasi berbagai layanan keuangan yang mencakup perbankan komersial, retail, hingga pembiayaan konsumen. Nah, kantor pusat perusahaan berlokasi di Jakarta, yang menjadi pusat kendali bagi seluruh aktivitas investasi dan operasional grup dalam ekosistem Panin Group. Nah, perusahaan ini memulai operasinya pada tahun 1974 dengan nama PT Panin Life sebagai perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Nah, pada tahun 2010, perusahaan melakukan transformasi bisnis secara signifikan
dengan mengalihkan seluruh portofolio pertanggungannya dan mengubah status serta namanya menjadi PT Panen Financial Tbk yang fokus pada lini bisnis dan asuransi. Saham perusahaan juga resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 14 Juni 1983, menjadikannya salah satu emiten paling senior. Pemegang saham utama yang memiliki lebih dari 5% saham adalah PT Panen Investment yang menguasai sekitar 46% kepemilikan saham PT Panen Financial Tbk. Hmm. Nah, lalu di sini ada PT Bank Syariah Indonesia Tbk, adalah perusahaan asal Indonesia yang berfokus pada penyediaan layanan perbankan syariah. Produk-produknya meliputi berbagai kategori keuangan Islam seperti tabungan wadiah dan mudharabah, pembiayaan gria, kendaraan, cicil emas, hingga layanan haji dan umroh. Layanan digitalnya mencakup aplikasi BSI Mobile yang memudahkan transaksi harian nasabah secara real time. Nah, jaringan operasional perusahaan tersebar luas di seluruh Indonesia, melayani segmen UMKM, retail, hingga korporasi dengan prinsip kepatuhan syariah yang ketat. Entitas ini merupakan hasil penggabungan tiga bank syariah BUMN yang efektif beroperasi pada 1 Februari 2021. Namun secara historis, sebagai surviving entity ex BRI Syariah telah beroperasi dan lebih lama. Perusahaan mendapatkan izin efektif untuk melakukan penawaran umum perdana IPO dan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Pada 9 Mei 2018 dengan harga penawaran seharga 510 per saham, pemegang saham utama sekaligus pengendali perusahaan adalah PT Bank Mandiri Persero dengan kepemilikan mayoritas di atas 51%, diikuti oleh Bank BNI dan Bank BRI. Nah, di sini ada analisis keuangan rasio likuiditas. Dari perbandingannya, PNLF 2024 dan di tahun 2023 terjadi anomali kenaikan yang signifikan pada data most recent quarter MRQ 2024 di beberapa sumber data pasar mencapai 3,55 kali lebih tinggi. Padahal secara historis di laporan tahunan 2023, rasio lancarnya berada di level 0,39 kali, sebesar 38,5%. Nah, hal ini kemungkinan disebabkan oleh lonjakan posisi kas yang sangat besar, naik menjadi naik menjadi sebesar 22,3 triliun rupiah di tahun 2024 atau penyesuaian penyetatan likuiditas jangka pendek. Secara fundamental, PNLF, PNLF menunjukkan peningkatan likuiditas aset kas yang masif. Nah, di sini ada analisis keuangan rasio aktivitas. Nah, total aset turnover atau TATU eh, yaitu stagnan. Di level rendah rasio ini mengukur seberapa cepat aset berputar menjadi pendapatan. Dapat dilihat perbandingannya aset turnover ratio dari PNLF dan BRIS. Di BRIS itu setara dari tahun ke tahun, sedangkan PNLF menurun di 0,05. Lalu BOPO-nya itu BRIS itu sedikit menurun, sedangkan PNLF itu meningkat. Dan cost to income ratio-nya PNLF itu meningkat dari tahun 2023 sampai 2024, sedangkan BRIS itu sedikit menurun. Nah, di sini analisis keuangan rasio aktivitas. BRIS stabil di angka 0,06. Angka ini menunjukkan konsistensi. Walaupun aset BRIS tumbuh pada saat menembus 408 triliun rupiah di tahun 2024, pendapatan mereka juga tumbuh seimbang sebesar 22,9 triliun rupiah. Ini menandakan setiap aset baru yang masuk tabungan nasabah langsung produktif disalurkan menjadi pembiayaan. Lalu untuk PNLF,
turun ke 0,05. Terjadi sedikit penurunan aktivitas dengan aset jumlah mencapai 257 triliun rupiah, yaitu konsolidasi. Pendapatan PNLF di tahun 2024 tercatat sekitar 13,7 triliun, turun dari 14,5 triliun di tahun 2023. Nah, ini wajar bagi holding karena pendapatan mereka sangat bergantung pada realisasi keuntungan investasi yang fluktuatif, bukan operasional harian yang stabil. Analisis keuangan, rasio aktivitas. Nah, BOPO, BRIS semakin efisien. Nah, penurunan BOPO ke 70,90% dan CIR ke 49,60% adalah sinyal positif di tengah ekspansi digital dan penambahan nasabah. Nah, BRIS ini berhasil menekan biaya operasional. Artinya, aktivitas perbankan mereka semakin murah untuk dijalankan yang menghasilkan margin laba yang tebal. Sedangkan PNLF, tekanan biayanya. Kenaikan rasio BOPO, estimasi ke 74% mencerminkan adanya penurunan pendapatan operasional yang lebih tajam dibandingkan penurunan biayanya. Sebagai holding, biaya tetap, yaitu terdiri dari gaji dan administrasi, cenderung stabil. Sehingga jika pendapatan investasi turun, maka rasio efisiensinya akan terlihat memburuk. Nah, di sini lalu ada analisis keuangan yaitu rasio rentabilitas yang dimana tuh di sini ada rasionya ada net profit margin, return on asset sama return on equity. Nah, di mana tuh masing-masing eh bagi PNLF sendiri tuh net profit marginnya itu meningkat ya pada tahun 2004 dibandingkan tahun 2003 dan untuk BRI sendiri itu juga meningkat jadi 30,4 sedangkan di 2023-nya itu 27,8 dan return on assetnya itu sama-sama meningkat untuk kedua belah pihak saham dan return on equity-nya juga yang meningkat hanya PNLF dan BRIS menurun. Ya, untuk PNLF sendiri, data tahun 2024 mengacu pada laporan keuangan full year 2024 audited atau unaudited release, di mana laba bersih naik menjadi 1,66 triliun dari 1,51 triliun pada 2023. MPM PNLF atau net profit margin PNLF terlihat rendah 10 sampai 12% karena basis pendapatannya mencakup revenue anak usaha yang besar. Namun margin bersih holding tergerus biaya teknis asuransi. Sedangkan return on asset dan return on equity-nya PNLF sangat kecil yaitu 0,65% dan 2,56% karena basis aset dan ekuitas PNL sangat jumbo atau akibat revaluasi aset investasi jangka panjang di Paninbank sehingga pembaginya menjadi sangat besar. Sedangkan untuk yang BRI sendiri menunjukkan efisiensi yang membaik. Laba bersih 2024 tercatat naik signifikan mencapai 7 triliun dari 5,7 triliun di tahun 2023. NPM BRIS sangat sehat di level 30,4%, menunjukkan bank mampu mengelola margin bagi hasil dengan sangat baik. Return on assetnya, return on equity dan dari BRIS sendiri itu di kisaran 16 sampai 17%, menunjukkan tingkat pengembalian modal yang sangat atraktif bagi pemegang saham jauh di atas rata-rata industri perbankan syariah. Next, di sini ada rasio valuasi. Nah, di sini tuh kita pakai periode 2023 sampai 2004 yang mana tuh memperlihatkan penilaian pasar yang signifikan antara PNLF dan BRIS. PNLF mempresentasikan karakteristik saham undervalue atau murah, di mana rasio price to book atau PBV-nya berada di level yang sangat rendah, yaitu 0,21 pada tahun 2024. Angka di bawah 1x ini mengindikasikan bahwa harga saham PNLF diperdagangkan jauh di bawah nilai buku ekuitasnya, yang sering kali terjadi pada perusahaan induk investasi atau holding. Dengan aset besar namun tingkat pengembalian ekuitas atau return on equity-nya yang rendah. Sebaiknya
sebaliknya, BRIS mendapatkan valuasi premium dari pasar tercermin dari PBV sebesar 2,80x dan price to earning rasionya atau PR sebesar 17,81x. Ya, tingginya rasio valuasi BRIS ini terjustifikasi oleh performa pertumbuhan labanya yang impresif, di mana earning per share meningkat dari 123,5 menjadi 153,3 per share. Sehingga investor bersedia membayar harga lebih mahal karena ekspektasi pertumbuhan masa depan yang tinggi atau growth stock. Sedangkan untuk EBITDA-nya sendiri ini non available karena tidak relevan untuk bank dan asuransi karena utang utang contohnya seperti dana nasabah atau kewajiban polis adalah bagian dari operasional inti, bukan struktur modal yang bisa dihitung dalam enterprise value konvensional. Analisis valuasi sektor ini lebih mengutamakan PBV dan PER. Next ya. Nah, di sini ada analisis saham teknikal ya, yaitu secara keseluruhan eh, ini menunjukkan trennya tuh bearish ya, karena ini tuh sendiri turun dari Desember 2023 sampai 2024 dari Januari sampai ke September Oktober maaf 2024. Eh, Pergerakan harga saham ini berada dalam fase downtrend yang kuat. Hal ini ditandai dengan pembentukan pola descending channel atau saluran menurun yang digambarkan oleh dua garis biru sejajar. Di mana tuh harga terus mencetak lower high atau puncak yang lebih rendah dan lower low, lembah yang lebih rendah. Di sini ada analisis per periodenya. Januari itu pada periode awal tahun Januari sampai Maret 2025 volatilitasnya tinggi dan penurunannya tajam. Pada Januari harga membuka tahun di level yang cukup tinggi sekitar area 480 sampai 500. Namun langsung mengalami tekanan jual yang masif. Lalu untuk Februari sampai Maret terjadi upaya rebound singkat namun gagal menembus resisten sebelumnya. Harga kemudian jatuh cukup dalam dari level 400-an menuju area 300-an. Ini adalah fase distribusi awal di mana penjual mendominasi pasar. Lalu ada di sini kita lihat pada periode tengah tahun April sampai Juni di mana itu ada ibaratnya kayak rebound palsu gitu atau dead cat bounce. Di mana pada April terjadi lonjakan harga yang sangat signifikan dan agresif. Harga naik drastis di area support sekitar 280 sampai 300 kembali ke atas 400. Ini terlihat dari deretan candle hijau panjang. Lalu pada bulan Mei, kenaikan di bulan April terbukti hanya sementara saat menyentuh garis tren atas atau garis biru atas. Harga langsung dibanting turun kembali atau rejection. Volume penjualan atau batang merah di bawah terlihat meningkat tajam di bulan Mei, menandakan aksi jual yang panik atau panic selling. Nah, pada bulan Juni sendiri, harga terus merosot hingga kembali ke level terendah sebelumnya di area 280 sampai 300. Nah, untuk periode kuartal ketiga dari bulan Juli sampai September 2025 itu ada konsolidasi menurun di mana tuh sampai Agustus volatilitas mulai mereda dibandingkan awal tahun. Harga bergerak sideways. Bisa kita lihat di Juli sampai September itu sendiri pergerakannya sideways atau mendatar dengan kecenderungan turun perlahan, bermain di area harga 260 sampai 280. Lalu pada bulan September harga mencoba naik sedikit mendekati garis tengah atau channel, namun kembali tertahan pada akhir September. Harga berada di kisaran 250 sampai 260, mendekati garis support biru bagian bawah. Nah, untuk kesimpulannya pada analisis teknikal untuk saham PNLF, struktur pasarnya sangat bearish. Setiap kali harga mencoba naik atau seperti di bulan April dan September, kenaikan tersebut dimanfaatkan oleh investor untuk menjual barang atau sell on strength, yang menyebabkan harga jatuh lebih dalam. Lalu untuk harganya sendiri dalam rentang harga 9 dalam rentang 9 bulan sampai September harga saham ini terus menurun hampir 50% dari puncak di awal tahun. Ya mana tuh pada awal tahun harganya mencapai area 500-an.
Dan untuk pada September itu berakhir pada harga di 250-an. Nah, untuk next ya. Nah, ini untuk saham BRS-nya sendiri eh berbeda dengan grafik panel sebelumnya yang cenderung turun stabil, grafik BRS ini menunjukkan pergerakan roller coaster yang sangat ekstrim di paruh pertama tahun 2025. Sebelum akhirnya melandai membentuk tren turun atau downtrend yang lebih stabil di paruh kedua. Nah, di sini ada periode awal tahun Januari sampai Februari 2025 itu ada masuk fase bullish dan pembentukan puncak. Pada Januari sendiri harga bergerak cukup fluktuatif di rentang 2.600 sampai 2.900. Terlihat adanya upaya akumulasi. Lah, lalu di sini pada bulan Februari sendiri terjadi relay kenaikan yang sangat yang signifikan. Harga berhasil menembus level psikologis 3.000 dan mencapai titik tertinggi tahunan atau all time high untuk periode ini di kisaran 3.100 sampai 3.150. Sentimen pasar terlihat sangat positif di bulan ini. Lalu pada periode Maret dan April itu ada kita bisa lihat di sini sangat turun, ada yaitu terjadinya panic selling dan V-shaped recovery. Pada Maret yang menandakan itu jatuhnya harga saham, tiba-tiba terjadi aksi jual masif atau panic selling. Harga saham terjun bebas dari level 3.100 hingga menyentuh level terendah di kisaran 2.100 sampai 2.200. Hanya dalam waktu 1 bulan, volume penjualan eh, terlihat melonjak tinggi, sangat tinggi, menandakan keluarnya arus modal yang besar. Lalu pada April terjadi rebound. Setelah menyentuh dasar, harga melakukan perbaikan arah yang tajam. Nah, grafik ini tuh bisa disebut dengan V-shape recovery. Pembeli kembali masuk dengan agresif mendorong harga naik kembali dari 2.200 ke level 2.800-an. Nah, lalu untuk periode Mei dan Juni itu ada lower high pertama. Harga pada bulan Mei harga mencoba kembali ke puncak 3.000 namun gagal menembus titik tertinggi Februari. Ini membentuk pola lower high atau puncak yang lebih rendah yang merupakan sinyal awal pelemahan tren jangka panjang. Lalu untuk bulan Juni harga kembali mengalami koreksi tajam atau drop dari level 3.000 ke area 2.500. Volatilitasnya masih sangat tinggi di sini. Lalu untuk periode kuartal ketiga Juli sampai September itu terjadi tren yang menurun ya. Meskipun masuk paruh kedua tahun 2025, volatilitasnya gila, volatilitas yang gila mulai berda. Namun trennya jelas menurun. Setiap kali harga naik atau rebound, puncaknya selalu lebih rendah dari puncak sebelumnya. Yang dimana tuh pada Juli di 2.800 dan Agustus 2.750, sedangkan untuk di September sendiri ada di 2.700. Nah, eh, pada akhir September harga tertahan di kisaran 2.600 sampai 2.700 dengan kecenderungan melemah. Untuk kesimpulannya, invest pada psikologi pasarnya, investor terlihat sangat reaktif di awal tahun Februari sampai April. Namun mulai kehilangan optimisme memasuki pertengahan tahun. Pola lower high sejak Mei menunjukkan bahwa penjual atau bears mulai memegang kendali pasar secara perlahan. Nah, di sini ada area kritisnya saat harga ini eh, sudah jebol ke area 2.400. Namun untuk periode September harga masih bertahan di area konsolidasi 2.600-an. Dan untuk pola chartnya terlihat seperti pembentukan pola descending triangle atau falling wedge besar yang biasanya mengindikasikan tekanan jual yang persisten sampai ada sentimen baru yang kuat untuk membalikan arah. Nah, nextnya akan dilanjutkan oleh Lino. Oke, mungkin kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu berdasarkan analisis yang sudah kami lakukan secara menyeluruh terhadap kondisi makroekonomi di Indonesia dan kinerja pada sektor keuangan, terdapat beberapa informasi saham yang perlu dipertimbangkan oleh para investor. Fundamental ekonomi di Indonesia menunjukkan resiliensi yang kuat dengan pertumbuhan yang konsisten
di atas 5%, didukung oleh stabilitas sistem keuangan dan kebijakan moneter yang efektif menjaga likuiditas serta suku bunga. Melalui perhitungan single index model yang sudah kami lakukan terhadap sampel saham sektor keuangan, teridentifikasi dua saham optimal dengan proporsi alokasi dana yaitu BRI S sebesar 60,50% dan PNLF sebesar 39,50%. Maka analisis fundamental mengungkapkan diferensiasi karakteristiknya yang masing-masing saham, di mana BRI S menunjukkan superioritas dalam aspek pertumbuhan aset dan dominasi pasar perbankan syariah. Sedangkan PNLF memperlihatkan valuasi yang menarik melalui rasio price to book value atau PBV yang rendah dibandingkan rata-rata industri serta didukung oleh aset investasi yang solid. Jadi meskipun kalkulasi return portfolio mengindikasikan hasil yang fluktuatif, menyesuaikan harga di pasar, analisis dari laporan keuangan secara komprehensif menunjukkan hasil bahwa kedua saham tersebut memiliki karakteristik yang fundamental, yang kokoh dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang positif sehingga dapat dijadikan alternatif investasi yang sesuai dengan preferensi risiko dan tujuan investor. Jadi mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat kami lakukan mengenai analisis kepada saham BRIS dan PNLF. Semoga analisis ini dapat berguna bagi rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 9 mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.